kita mulai menuju ke makam para sepuh pesantren Cibaregbeg di Kecamatan Cileber. Di sini ada makam Syekh Kosasi, kemudian Syekh Abdul Jalil, juga Mama Syekh Qadir. Ya, kita berada di makam Mama Empuh atau Raden Muhammad Bestari atau Asari ya, yang menjadi korban keganasan orang-orang yang anti-Islam sekitar tahun 1800. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum Kasadayana. Nah, ini tangga menuju pemakaman sesepuh pesantren Cibaregbeg. Hari ini tadi kita sudah ke pesantren Cibaregbeg. Nah, sekarang kita berada di makam Mama Empuh, ulama Mataram yang begitu soleh, penyebar agama Islam. Cuma beliau meninggalnya tragis ya, dibunuh oleh orang-orang yang anti-Islam. Kalau tadi pesantren Cibaregbeg adalah yang menegakkan Islam, jadi setelah ada korban ini, ulama Mama Empuh, Islam berhasil ditegakkan di daerah Cileber, khususnya di daerah Cisalak dan Cibaregbeg oleh Mama Syekh Abdul Jalil. Nah, kalau sekarang kita berada di makam Mama Empuh atau Raden Muhammad Bestari atau Asari ya, yang menjadi korban keganasan orang-orang yang anti-Islam sekitar tahun 1800. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum. Nah, ini yang kat saung itu adalah Mama Syekh Qadir. Nah, ini Mama Syekh Abdul Jalil. Ya, di sini kita akan bertawasul dulu di makam Syekh Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak dan Ibu semua. Pada pagi hari ini saya berada di komplek pemakaman pesantren Cibaregbeg, Cileber, Cianjur. Di sini dimakamkan Mama Syekh Abdul Jalil ya, yang merupakan utusan Kesultanan Banten ketika beliau memadamkan perlawanan orang-orang yang anti-Islam di daerah Cibaregbeg, Cisalak dan sekitarnya. Beliau berhasil pada waktu itu melalui kesenian debusnya mengangkat kembali pengaruh Islam yang kalah pamor sebelumnya oleh para pelaku ilmu-ilmu hitam. Jadi dikisahkan sejak Islam mulai disebarkan di Cianjur, pada pertama kali disebarkan itu pada zaman kerajaan Jampang Manggung. Ini menurut wawacan Jampang Manggung ya. Jadi oleh Prabu Ranggawulung, Raja Jampang Manggung ke-20 ya. Beliau adalah murid dari Sunan Kangjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau kemudian dikemekahkan di ibadah haji oleh Sunan Gunung Jati. Setelah beres dari melaksanakan ibadah haji, Prabu Ranggawulung, Raja Jampang Manggung Cianjur, diberi tugas oleh Kangjeng Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Jampang Manggung yang nantinya akan bernama Cianjur. Kerajaan Jampang Manggung ini dulu berpusat di sekitar Gunung Jampang Manggung di Cikalong ke atas ya, yang ke arah ke Jonggol. Nah, beliau kemudian menyebarkan agama Islam di Cianjur. Sayangnya beliau tidak berumur panjang. Ketika sudah merintis penyebaran agama Islam di Cianjur, beliau meninggal. Nah, kemudian penyebaran agama Islam sempat stagnasi, terhenti ya. Kemudian pengganti beliau yaitu
adiknya Prabu Laksajaya kemudian meminta kepada Sultan Cirebon untuk mengirim ulama ke Cianjur atau ke Jombang Panggung untuk melanjutkan pembinaan dan penyebaran agama Islam di Cianjur. Maka oleh Sultan Cirebon, Pangeran Karim ya, yang merupakan cicit dari Kangjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, karena Kangjeng Sunan Gunung Jati Cirebon itu meninggal tahun 568 Masehi. Nah, sedangkan Prabu Laksajaya ini sejaman dengan Dalem Cikundul ya. Seperti kita ketahui, Dalem Cikundul adalah Bupati Cianjur pertama yang memerintah tahun 1677 sampai dengan 1691. Nah, kemudian Sultan Cirebon mengirim Raden Jaya Sasana yang kemudian kita kenal dengan sebutan Dalem Cikundul untuk melanjutkan misi penyebaran agama Islam yang sudah dirintis oleh Prabu Ranggawulung, Raja Jombang Panggung. Nah, jadi sejak saat itu kemudian terus menerus sehingga Islam mulai menyebar ke seluruh pelosok Cianjur. Sayangnya sampai tahun 1800 itu tidak begitu mulus. Ya, pasti ada gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak menyukai penyebaran agama Islam. Ya, khususnya di daerah Cibeber, di daerah Cisalak, malah di daerah Cisalak itu ada ulama yang dibunuh, yaitu yang nanti kita berziarah ke sana, ya, yaitu Mama Empuh atau Raden Ashari. Beliau ini berasal dari Mataram dan dibunuh ya oleh orang-orang yang anti-Islam. Tubuhnya dimutilasi, dicacag, kalau dalam bahasa Sunda, dicacag. Nah, karena kondisinya semakin sulit pada waktu itu, Mama Ajegan Pasir Nangka yang tinggal di sini di sekitar Cibaregbeg berkirim surat kepada Sultan Banten yang pada waktu itu zamannya Sultan Haji. Oleh Sultan Banten kemudian dikirim ulama yang sakti mandraguna dengan kesenian debusnya, yaitu Mama Syekh Abdul Jalil yang sekarang makamnya di sini yang kita sekarang berziarah ya. Mama Syekh Abdul Jalil begitu. Nah, kemudian Sultan Banten mengirim Mama Syekh Abdul Jalil ke pesantren Mama Pasir Nangka. Nah, Mama Pasir Nangka kemudian menyerahkan pesantren kepada Syekh Abdul Jalil dan menikahkannya dengan salah seorang putrinya. Mama Syekh Abdul Jalil kemudian melalui kesenian debusnya berhasil menumpas pengaruh orang-orang yang anti-Islam di daerah Cisalak, Cibeber ya, dan di sini di Cibaregbeg nih, sehingga kemudian berhasil mengangkat kembali pamor agama Islam di tengah masyarakat dengan kesenian debusnya. Sampai sekarang kesenian debus tetap dilestarikan di pesantren Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Cianjur ya, di mana sekarang saya berada di barusan kita sudah tawasul di makam Mama Syekh Qadir, yaitu cucu dari Mama Syekh Abdul Jalil, pesantren Cibaregbeg, Cibeber, Cianjur ya. Demikian yang dapat saya sampaikan nanti. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sejak penyebaran agama Islam dirintis oleh Prabu Ranggawulung dan Dalem Cikundul, ternyata sampai tahun 1800 masih ada halangan dari orang-orang yang anti-Islam, yaitu sampai terbunuhnya Mama Empuh ya di desa Cisalak ya, Cibeber. Dan alhamdulillah dengan kedatangan Syekh Abdul Jalil, Mama Syekh Abdul Jalil hari ini, tadi kita sudah ke pesantren Cibaregbeg dan sekarang kita berada di makam Mama Empuh, ulama Mataram yang begitu soleh penyebar agama Islam. Cuman beliau meninggalnya tragis ya, dibunuh oleh orang-orang yang anti-Islam. Kalau tadi pesantren Cibaregbeg adalah yang menegakkan Islam, jadi setelah ada korban ini, ulama Mama Empuh, Islam berhasil ditegakkan di daerah Cibeber, khususnya di daerah Cisalak dan Cibaregbeg oleh Mama Syekh Abdul Jalil. Nah, kalau sekarang kita berada di makam Mama Empuh atau Raden Muhammad
Bestari atau Asari ya, yang menjadi korban keganasan orang-orang yang anti-Islam sekitar tahun 1800. Mari kita lanjutkan. Nah, ini kita berada di pusara makam Mama Empuh ya, yang menjadi korban keganasan orang-orang yang anti-Islam pada tahun 1800 di kampung Cisalak Hilir, Desa Cisalak, Kecamatan Ciuber. Nah, ini makamnya nih, Mama Empuh. Jadi doa-doanya ya. Nah, ini masih di komplek pemakamannya ya. Nah, ini makam beliau, Mama Empuh. Beliau adalah korban, beliau adalah penyebar agama Islam. Sayangnya beliau syahid ya, dimutilasi ya, maka tubuhnya dimutilasi, dikuburkan di sini nih, dicacak ya oleh orang-orang yang anti-Islam pada waktu itu. Alhamdulillah kemudian orang-orang yang anti-Islam ini ditumpas oleh Mama Syekh Abdul Jalil, ulama asal Banten yang kemudian bermukim di pesantren Cibaregbek, Ciuber, Cianjur. Saya berada di makam Mama Empuh. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ketenangan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal ibadahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.